Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Daring yang PTF? Baik, Ustazah. Alhamdulillah. Yes, alhamdulillah baik semuanya ya teman-teman ya. Sudah makan siang? Sudah. Sholat dulu? Sudah. Nah, alhamdulillah sudah semuanya. Ada yang ngantuk? Enggak kan? Kalau ngantuk silakan ambil air wudhunya ya. Biar enggak ngantuk ya teman-teman. Oke. Hari ini kita akan membahas materi yang akan keluar pada PAS nanti. Materi bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Di tema 3 kemarin, bulan kemarin, kalian belajar tentang apa saja? Bahasa Indonesia. Tema 3. Di tema 3. Nggak tahu. Nggak tahu. Belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Karya seni. Teks petunjuk. Masya Allah, kok sudah lupa? Ayo. Teks petunjuk bukannya bulan ini ya, Us? Bulan ini kita belajar cerita fiksi Mbak Naila. Bulan kemarin teks petunjuk. Ya, ingat kan? Ingat? Ya, Us. Nah, ingat ya semuanya ya. Oke, Ustazah. Izin share screen. Nah, teks petunjuk. Sudah muncul share screen-nya Ustazah? Sudah. Sudah. Petunjuk ya teman-teman. Teks petunjuk itu apa sih? Ada yang masih ingat teks petunjuk itu apa? Dibuka catatannya dong. Ayo kalau beneran nyatet, dibuka catatannya. Ayo, teks petunjuk itu apa Mas Kino? Teks yang menunjukkan suatu cara. Apa Mas Vino? Teks petunjuk adalah teks yang berisi arahan, bimbingan, pedoman, atau panduan untuk menggunakan atau membuat sesuatu. Ya, teks petunjuk untuk keturunan flash mang. melakukan sesuatu. Teks untuk petunjuk melakukan sesuatu. Teks. Nah, ini selanjutnya. Nah, teks petunjuk adalah teks yang berisi arahan atau bimbingan, pedoman, atau panduan untuk melakukan, menggunakan, atau membuat sesuatu. Misalnya, cara untuk memasak nasi, petunjuk untuk memasak nasi, petunjuk menggunakan kipas angin, petunjuk menyalakan televisi, ya. Petunjuk membuat montase, membuat kolase. Kalian kan sudah pernah membuat ya, membuat teks petunjuk untuk membuat kolase, ya kan? Mas Vino sudah pernah ya? Mas dulu pernah ada yang rice cooker sama kipas angin itu loh, Us. Ya, itu penggunaan ya, cara penggunaan rice cooker sama kipas angin, itu perbedaannya ya. Oke, selanjutnya, tujuan dari teks petunjuk itu untuk menjelaskan penggunaan suatu alat atau barang, atau menjelaskan langkah-langkah melakukan sesuatu. Ingat, tujuan dari teks petunjuk menjelaskan penggunaan, ya. Dijelaskan, di teks petunjuk itu ada penjelasannya ya teman-teman ya. Dari awal, tahap-tahapnya, cara-caranya, alat dan bahannya itu apa saja. Terus cara-caranya, ya. Langkah-langkahnya itu dijelaskan secara rinci ya teman-teman ya. Dari pertama, kedua, ketiga, keempat, selanjutnya, tahap-tahap selanjutnya. Harus detail, harus dijelaskan secara rinci. Oke, ini untuk ciri-ciri teks petunjuk ya teman-teman. Ciri-ciri teks petunjuk yang pertama itu harus jelas ya. Teksnya itu harus jelas, teks petunjuknya itu harus jelas. Yang kedua itu tersusun atau sistematis, tersusun secara rapi, berurutan, ya. Tahap-tahapnya itu berurutan, tidak boleh sampai tertukar, ya. Yang ketiga, mudah dipahami. Kalau ketika kalian membuat teks petunjuk, itu harus
mudah dipahami ya teman-teman ya, agar si pembaca teks petunjuk tadi mudah memahaminya dan mudah untuk melakukannya. Nah, yang keempat, lugas atau sederhana. Bahasanya itu sederhana. Bahasanya itu mudah dipahami juga, sederhana itu sama ya. Oke, yang selanjutnya, yang kelima adalah efektif. Bahasa yang efektif, bahasanya yang singkat juga ya teman-teman. Ada ajakan juga ya. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Dari sini ciri-ciri teks petunjuk ada yang ditanyakan? Tahu. Ya. Saya lanjutkan. Nah, jenis-jenis teks petunjuk. Jenis-jenis teks petunjuk yang pertama adalah teks petunjuk menggunakan alat. Nah, teks petunjuk menggunakan alat itu apa saja? Contohnya, menggunakan kipas angin. Penggunaan rice cooker, penggunaan Cooker. kipas angin, penggunaan TV, penggunaan AC, penggunaan kipas, Ya, TV. penggunaan blender. blender. Masih banyak lagi ya teman-teman ya kalau alatnya. Komputer. Banyak. Beda. Mobil. Penggunaan mobil di sini ada yang bisa menggunakan mobil. tidak. Yang kedua, oke, yang kedua. Yang kedua, petunjuk menggunakan obat. Biasanya ini terdapat pada obat ya teman-teman ya. Petunjuk menggunakan obat ada yang 2 kali 1 hari, 2 kali 1. Ya, biasanya mama. bulan. Gitu. Komposisinya juga ada ya teman-teman ya. Kandungan yang ada itu merupakan petunjuk penggunaan obat, menggunakan obat. Biasanya ada di kemasan obatnya. Ya. Selanjutnya adalah petunjuk membuat sesuatu. Petunjuk membuat sesuatu contohnya apa? Membuat sesuatu. Ayo petunjuk membuat sesuatu. Membuat pensil. Membuat pensil. Ayo petunjuk membuat sesuatu. Membuat kolase. Petunjuk membuat. Memasak mie instan, membuat Mie goreng. ya. Untuk petunjuk membuat sesuatu itu contohnya adalah tadi membuat kolase, membuat instan, mie pop mie gitu ya teman-teman. Nah, gitu. Yang selanjutnya adalah petunjuk melakukan sesuatu. Contohnya, ayo petunjuk melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu. Olahraga. Kalau petunjuk arah atau Dena bagaimana petunjuk arah Dena? Ya usia. Arahnya ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur. Ya, petunjuk arah atau Dena itu biasanya terdapat pada undangan ya teman-teman. Undangan pernikahan. Iya, nggak hanya undangan pernikahan saja. Ulang tahun juga. Ulang tahun juga ada ya. Nah, itu biasanya di belakangnya itu teman ya. Di belakangnya undangan itu kan ada denahnya ya, petunjuk arahnya. Kalau sekarang itu biasanya langsung online kan undangannya, langsung dikasih maps-nya. Link maps-nya kita langsung menuju sana ya. Di desa tuh enggak usah dikasih petunjuk. Dikasih petunjuk. Nah, ini merupakan contoh apa jenis-jenis teks petunjuk penggunaan alat, misalnya ya, penggunaan tadi apa kipas angin, setrika. Nah, ini untuk petunjuk menggunakan obat terdapat pada kemasan obat ya. Kemudian untuk membuat sesuatu. Nah, ini menyajikan mie instan, kopi. Ini merupakan petunjuk membuat sesuatu. Nah, Atau goda bungkusnya. udah. Tadi aku habis masak mie. Pengen. Ya kalau pengen nanti ya. Ya nanti Tadi pengen mie goreng. Nanti kalau pengen mie goreng ya habis ini itu kalian buat ya. Habis Zoom kalian buat mie Indomie. Tadi aku sudah buat mie
Buat sendiri Nah, atau dibuatin sudah? Buat sendiri. Sudah bisa buat mie instan sendiri ya. Bagus sendiri. Mas Yusuf. Gampang Us itu. Iya, tinggal rebus aja loh Us. tinggal rebus saja. Digoreng namanya aja. Oke. Selanjutnya adalah petunjuk melakukan sesuatu. Nah, kalau petunjuk melakukan sesuatu itu kita melakukan sesuatu misalnya berkebun, ya, mengerjakan soal matematika itu juga merupakan melakukan sesuatu. Tips mengerjakan soal, tips Susah melakukan. tahu. Matematika gampang, mendingan matematika daripada bahasa Arab. Oh gitu ya Mbak Naila ya. Kalau Soalnya bahasa Mbak Arab Naila- susah, harus tulis. Iya, Bahasa susahnya Arab sama matematika mungkin Mbak Naila itu yang kadang lupa. nggak tahu apa artinya ya. Gampang matematika. Iya, ini Tuh, oke, susah dia lanjutkan. Nah, ini yang dapat selanjutnya ilmu adalah dari petunjuk Ustaz. arah atau denah ya teman-teman ya. Nah, seperti ini contohnya. Ada arahnya, ada mata anginnya. Ada utara yang menunjukkan utara, selatan, barat, ya, timur. Ada ini mapnya. Ibaratnya itu sekarang itu map. Saya screennya nanti dikirimin ke grup Zaza. Ini loh sudah pernah Ustazah kirim di grup. Setiap habis pembelajaran selalu. Ya kan hilang Ustazah, memori kepenuh. Hilang Us. Tahu sekarang Kalau Kenapa Wajib Us? kirim, wajib kirim. ya nanti Ayo Us, please belajar. Ustazah itu setiap habis pembelajaran selalu kirim materi ya. Makanya kalau Ustazah ngirim materi itu dibintangi sampai capek. Selalu tak bintang, tapi itu HP. Us, saya sudah catat. PDF-ku selalu aku bintang. Ya kan berarti dari Lanjutkan catatan. ya. Mas Satria kakinya, Mas Satria kakinya. Oke. Oke, Ustazah lanjutkan ya. Langkah-langkah membuat teks petunjuk. Yang pertama, menentukan terlebih dahulu petunjuk apa yang ingin diinformasikan. Nah, ketika kalian ingin membuat teks petunjuk itu harus dipikirkan terlebih dahulu. Ya. Tentukan terlebih dahulu apa yang ingin kamu buat untuk membuat petunjuk tadi. Yang kedua adalah memahami berbagai hal yang berkaitan dengan informasi tersebut. Kalian harus memahami dulu yang akan kalian informasikan tadi, yang akan kalian berikan petunjuknya tadi. Yang ketiga adalah menuliskan secara urut. Dituliskan secara urut ya teman-teman ya untuk membuat teks petunjuk itu. Biar enggak bingung untuk yang membaca. Yang keempat adalah melengkapi setiap poin atau langkah-langkah dengan keterangan yang jelas ya. Keterangannya itu harus lengkap, harus jelas juga ya. Jangan bertele-tele. Nanti habis gini terus kok kembali lagi ke sini tambah makin bingung ya untuk teks petunjuknya. Habis buat mie, misalnya contohnya membuat mie instan. Setelah direbus, kemudian digodok, direbus, kemudian yang ketiga rebuslah kembali. Gampang Us kalau buat Indomie Us, gampang banget. Oke, selanjutnya adalah cara membuat teks petunjuk. Nah, tadi kan langkah-langkah, sekarang cara membuatnya pertama menggunakan kalimat yang mudah dipahami. Kalimat yang mudah dipahami ya. Yang kedua adalah bahasa yang digunakan sederhana. Bahasanya harus yang digunakan itu sederhana. Yang ketiga harus urut. Yang ketiga adalah singkat. Bahasanya itu singkat dan mudah dimengerti tadi. Sudah menggunakan kata-kata yang masuk akal, kata-kata yang mudah dipahami. Nah, langkah-langkahnya itu tidak menyesatkan. Maksudnya itu harus jelas. Jangan sampai buat sampai salah ya. Ketika kalian membuat teks petunjuk menggunakan menyalakan televisi, setelah dinyalakan tekan power kemudian ditekan lagi off. Kan jadi bingung. Nyala mati gitu kan. Nah, makanya harus jelas, jangan sampai menyesatkan ya untuk membuat teks petunjuknya tadi. On off. Karena tidak bertele-tele, langsung to the point, langsung ke intinya ya. Yang ketujuh adalah petunjuk yang diberikan harus urut ya, nggak boleh loncat-loncat atau tertukar. Itu teks petunjuknya.
Yang ke-8 adalah menuliskan hal yang penting, tidak boleh dihilangkan atau diganti. Hal pentingnya itu harus ditulis, intinya itu harus ditulis, tidak boleh diganti. Oke. Nah, dari materi teks petunjuk tadi ada yang ditanyakan teman-teman? Ada yang masih belum paham? Sudah? Coba teks petunjuk tadi apa sih, Mas Angga? Teks petunjuk yang berisi arahan, bimbingan, pedoman Yang bertujuan untuk menggunakan atau melakukan sesuatu. Iya. Gitu. Oke, sekarang Mbak Alia, coba Mbak Alia, teks petunjuk tadi apa Mbak Alia? Apa Ustazah? Teks petunjuk. Teks petunjuk. Teks petunjuk adalah Ustazah. Ayo, teks petunjuk tadi apa? Yusuf dulu Ustazah. Ayo Mas Hanif, coba Mas Hanif. Adalah Teks yang berisi arahan, bimbingan, pedoman atau petunjuk untuk melakukan, menggunakan, dan membuat sesuatu. Petunjuk untuk melakukan, menggunakan sesuatu, baik itu barang atau melakukan hal-hal yang lainnya lagi ya. Oke, sekarang Ustazah lanjutkan lagi untuk teks cerita fiksi ya teman-teman ya. Ustazah izin Loh, kok gini ya? Lanjut ke materi selanjutnya. Sudah muncul teman-teman share screen-nya Ustazah? Sudah. Nah, ini dia. Yang akan materi yang akan muncul atau memang yang akan keluar pada PAS nanti. Tentang unsur intrinsik. Unsur intrinsik cerita fiksi ya teman-teman ya. Nah, kemarin cerita fiksi itu kan cerita Fiksi adalah cerita yang berdasarkan imajinasi atau khayalan seorang yang bukan kenyataan. Iya, cerita fiksi itu cerita dongeng, cerita hayalan ya teman-teman ya. Nggak ada bukan beneran atau bukan cerita yang benar-benar terjadi. Ceritanya itu hanya hayalan, cerita fiksi, hanya imajinasi saja ya teman-teman ya. Imajinasi saja, karangan seseorang, cerita fiksi. Oke. Unsur intrinsik cerita. Prinsip cerita. Yang membangun cerita dari dalam. Yang ada di dalam suatu cerita itu namanya unsur intrinsik ya teman-teman ya. Oke. Unsur intrinsik itu dibagi menjadi 7. Tema, tokoh, amanat. Iya. Nah, tadi kan sudah dikasih di tugas LK, lembar kerja, tugas tantangan dari Ustazah, kalian menentukan unsur intrinsik cerita ya tadi ya. Unsur intrinsik cerita si monyet dan si kura-kura ya. Nah, Gampang, di situ kan ada temanya, ada tokohnya, ada penokohannya, ada latarnya, ada alur, ada amanat. Ya, di situ kalian bisa menemukan di cerita tadi, kalian sudah menemukan ya teman-teman. Kalau sudah kita bahas bersama juga untuk unsur intrinsiknya apa saja yang ada di dalam suatu cerita. Coba Mas Hisyam, tema tadi apa Mas Hisyam? Bacaan. Apa? Inti dari bacaan.
Dari bacaan. Ya Allah, lemes banget. Dari bacaan, Us. Kan? Mas Hisham kok kenapa kok lemes banget? Belum makan? Enggak, Us. Ayo yang Udah. dong. Ya. Enggak. Tema adalah siapa yang bisa bantu jawab lagi? Ada yang bisa menyempurnakan jawabannya? Aku. Dari Masalah kita. Tema adalah ide dasar yang menjadi ide dasar yang menjadi permasalahan yang mendasari isi sebuah cerita. Tema bersifat tersirat, artinya kita harus membaca cerita secara keseluruhan akan memahami tema tersebut. Ya, kita untuk menentukan tema, kita harus membaca keseluruhan dulu dari cerita itu. Sehingga kita bisa menemukan temanya, inti dari sebuah cerita tadi. Seperti itu ya. Untuk menentukan tema, kita harus membaca dulu semuanya. Ya, agar kita menemukan inti dari sebuah cerita tadi. Kemudian kalau yang nomor 2 adalah tokoh. Tokoh adalah, coba Ustazah mau tanya kepada Mas Kenji, tokoh itu apa Mas Kenji? tokoh adalah para pemain dalam cerita. Pemain dalam cerita ada lagi ya, siapa ya? Mas Haki, coba jangan coret-coret, Ustazah mau tanya. Tokoh itu apa Mas Haki? Mas Haki? Mas Haki? Ustazah tahu kalau mikrofonnya Mas Haki itu bisa. Ayo silakan dijawab. Ayo Mas Haki. Bentar, Ustazah penokohan berapa? Ya, nanti jelaskan lagi. Ayo, untuk tokoh. Ayo Mas Haki. Orang yang menokohi dari cerita. Orang yang apa? Orang yang untuk menokohi katanya, Us. Orang yang menokohi. Ayo yang benar jawabannya sudah beberapa kali Ustazah sampaikan. Ayo coba Mbak Jasmine ya. Apa itu tokoh, Mbak Jasmine? Tokoh adalah orang yang diceritakan atau karakter yang terlibat dalam cerita. Ya, tokoh adalah orang yang diceritakan dalam cerita. Pemainnya, ya. Tokoh pemainnya ada di cerita tadi, orang yang diceritakan dalam cerita ya teman-teman ya, tokoh. Nah, selanjutnya adalah penokohan. Penokohan, siapa yang tahu penokohan itu apa ya? Penokohan. Ada yang tahu penokohan itu apa ya? Penokohan adalah penggambaran suatu tokoh baik dari segi fisik, watak ataupun tingkah lakunya. Penokohan adalah penggambaran sifat tokoh ya teman-teman ya. Penokohan itu penggambaran sifat tokoh. Nah, sifat tokoh itu ada banyak ya. Ada yang jahat, ada yang baik, kemudian ada yang antagonis, ada yang protagonis. Nah, itu merupakan kode dari penokohan. Nanti lebih luasnya akan Ustazah bahas lagi ya habis ini ya. Kemudian yang nomor 4 adalah latar. Latar, apa itu latar ya? Ya, coba Ustazah mau tanya Atau waktu. Sebuah tempat atau waktu. tanya kepada siapa ya ini ya? Mas Fauzan. Oke, Ustazah mau tanya ke Mas Fauzan. Latar itu apa Mas Fauzan? Latar. Latar. Latar adalah bagian dari cerita yang menggambarkan tempat, waktu, Terus? dan suasana dari sebuah kejadian dalam cerita. Ya, latar adalah tempat terjadinya suatu cerita, tempat, waktu, dan suasana terjadinya sebuah cerita ya teman-teman. Latar, tempat
waktu dan suasana kejadian sebuah cerita. Kemudian kalau alur itu apa Mas Akmal? Alur maju. Mas Akmal? Alur Mas Akmal. Mas Akmal, halo. Oke, selanjutnya kalau gitu. Alur adalah urutan peristiwa membentuk cerita. Alur adalah, coba ulang lagi. Alur adalah urutan peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Ya, urutan terjadinya suatu cerita ya teman-teman. Alur adalah urutan terjadinya suatu cerita. Seperti yang tadi, alur yang alur yang ada di cerita si monyet dan si kura-kura. Itu merupakan alur maju ya teman-teman ya. Karena apa? Di cerita tadi si monyet dan si kura-kura menemukan tunas pisang maksudnya. Tunas pisang kemudian ditanam, dirawat sampai tumbuh besar dan berbuah. Ini itu apa? Diisi dulu. Minta ke bumi, minta tolong buganinya. Oke, Ustazah lanjutkan ya. Kemudian kalau amanat, sudut pandangnya dilewatkan saja ya, karena nanti akan dibahas di kelas selanjutnya ya. Yang nomor 7 adalah amanat. Apa itu amanat? Amanat adalah pesan dan informasi yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada para pembaca. Amanat dapat disampaikan melalui tokoh cerita. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan pada cerita ya teman-teman ya. Bisa disampaikan pada si tokohnya, si sikap tokohnya tadi ya. Contohnya tadi kan si monyet dan si kura-kura itu kan bisa diambil dari situ untuk amanatnya. Si monyet baik, si monyet jahat, si kura-kura baik. Mas Hafiz, kenapa kok tidur Mas Hafiz? Mas Hafiz, ayo bangun Mas Hafiz. Mas Hafiz bangun. Ayo bangun. Ayo jangan tiduran. Ayo duduk Mas Hafiz. Ayo bangun. Yang lainnya loh semangat. Ayo. Mas Hafiz. Mas Hafiz bangun. Bangun. Ayo Mas Hafiz bangun. Harus bangun. Ayo bangun, Mas Hafiz. Oke, Ustazah lanjutkan ya teman-teman ya. Nah ini tema itu ide dasar ya. Dasar yang menjadi permasalahan dari sebuah cerita tadi. Kemudian kalau tokoh itu orang yang diceritakan dalam cerita tersebut. Ya, kalau penokohan, nah ini kan tokoh itu kan berdasarkan keterlibatannya dibagi dua, ada tokoh utama, ada tokoh pembantu. Nah, untuk keterlibatannya ini, tokoh utama itu tokoh yang mendominasi ya teman-teman ya. Tokoh yang sering muncul di dalam sebuah cerita, itu namanya tokoh utama. Kalau tokoh pembantu, itu contohnya itu, dia itu hanya sesekali muncul saja, hanya beberapa kali saja untuk munculnya ya. Kemudian untuk tokoh berdasarkan perannya. Nah, tadi berdasarkan perannya itu ada tokoh protagonis dan ada tokoh antagonis. Kalau tokoh protagonis itu sifatnya baik. Protagonis itu baik. Kalau antagonis itu jahat, ya. Ingat, tokoh protagonis itu adalah tokoh yang baik.
Kalau tokoh antagonis itu tokoh yang jahat. Ya. Kemudian ini ya, penokohan. Selanjutnya adalah penokohan. Nah, penokohan adalah penggambaran suatu tokoh baik dari segi fisik, watak, ataupun tingkah lakunya. Nah, untuk penokohan itu, kalian itu bisa mengambil dari penokohan itu segi fisiknya. Segi fisiknya itu misalnya dia gagah. Nah, itu merupakan contoh dari penokohan segi fisik, gagah, ya. Gagah, kemudian kuat. Itu merupakan contoh dari segi fisik. Terus kalau watak, watak itu ada yang baik, jujur, ya, tidak sombong, serakah, itu merupakan wataknya. Kemudian tingkah lakunya, di sopan santunnya itu bagaimana dia itu, cengengesan atau bagaimana gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang nomor 4 adalah latar. Latar itu tempat ya, tempat terjadinya suatu cerita atau waktunya, suasananya. Nah, tadi di situ di cerita si monyet dan si kura-kura, latar tempatnya di mana Mas Rafa? Hutan dan di rumah. Hutan, rumah, dan halaman. Hutan, rumah, dan halaman. Kemudian waktunya kapan? Waktunya seminggu. Waktunya siang hari ya, siang hari. Dan suasananya bagaimana ya tadi? Kapan PM-nya? Suasananya baik ya. Suasananya sejuk ya teman-teman ya suasananya. Oke, Ustazah lanjutkan lagi untuk alurnya ya teman-teman. Alur. Nah, alur adalah urutan peristiwa membentuk cerita. Alur itu ada 3, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Nah, yang pertama adalah alur maju. Alur yang disebut disajikan dari awal hingga akhir. Contohnya cerita seorang anak yang dimulai dari kecil hingga jadi dewasa. Tadi juga ada yang dicerita si monyet. Kalau alur campuran itu kayak gimana, Ustaz? Alur campuran? Alur campuran itu ceritanya itu maju, terus mundur, terus maju lagi. Seperti ini. Ya, ini yang contohnya seorang ayah yang kehilangan pekerjaan. Nah, suatu hari si ayah kehilangan pekerjaan. Kemudian si ayah pulang ke rumah menceritakan awal mula kenapa ia bisa kehilangan pekerjaan itu. Berarti kan dia mundur kan. Habis apa itu? Terus maju, mari berkisah kehilangan pekerjaan, terus dia menggunakan sebab kehilangan pekerjaan itu bagaimana. Setelah itu si ayah bekerja keras dan mendapatkan pekerjaan lagi sekarang. Nah, itu merupakan alur maju, alur mundur dan alur maju lagi. Itu merupakan alur campuran ya. Ustazah jamnya masih lama tak? Habis ini selesai. Alhamdulillah bahan benar. Selanjutnya adalah amanat. Amanat adalah pesan dan nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada para pembaca. Amanat dapat disampaikan melalui tokoh cerita. Nah, amanat itu pesan moral ya teman-teman ya. Pesan moral yang dapat kalian teladani, yang dapat kalian ambil dari cerita, dari sebuah cerita. Tadi di cerita si monyet dan si kura-kura tadi amanatnya apa? Kita tidak boleh serakah. Kita boleh jahat. Tidak boleh. Tidak boleh jahat juga. Rajin merawat dan menyiram tanaman. Lihat amanat tadi itu kita tidak boleh serakah, kita tidak boleh tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan hak kita ya teman-teman. Kita kalau mau meminta sesuatu harus izin terlebih dahulu kepada pemiliknya ya. Jangan asal menghabiskan saja ya, harus minta izin. Oke, sekarang kalian buka buku kalian, buku 4D, halaman 139.
Dikerjakan tak, Us? Halaman 139 ya teman-teman. Siapa ya? Yang main chat ini siapa ya? Haki ini selalu main chat. Berapa ya, Us? Halaman 39 ya, Us. 139. Dapat catatan ya, Mas Haki ya. Enggak solid main chat. Yang lainnya. Nomor sampai 7. Sudah dikerjain, Us. Nih, yang 140 juga, 139. Muatan bahasa Indonesia. Nomor berapa, Us? Tema berapa? Yang uji kompetensi ya, Us. Uji kompetensi halaman 139 buku paket 4D Sudah pernah dikerjain, Us. muatan bahasa Indonesia. Ya, Us ya. Buku paket Sudah 4D, dikerjain, Us. ya, buku paket 4D Halaman berapa? halaman Berapa soal itu, Us? 100 2 soal atau dah? halaman 139 Ini tahu yang muatan ujian bahasa Indonesia. tahu. Tema 4. Iya, uji kompetensi tema Halaman berapa, 4. Halaman 139. Buku apa, Ustazah? Oke. 1 sampai 2 toh. Buku paket 4 halaman 139. Dikerjakan sampai nomor 7. 1 Udah pernah sampai dikerjain, Us. Yang 1 sampai 5. nomor 1 sampai 7. Dari berapa tuh, Us? Maksud dari Yang nomor itu apa? Yang nomor 6 sama 7 boleh dikerjakan di buku. Mungkin nggak cukup. Ya, ditulis. Maksud dari bacalah cerpen di bawah ini, kemudian tentukan unsur ceritanya. Nah, unsur ceritanya tadi sama seperti yang soal yang nomor 6, si monyet dan si kura-kura ya. Di situ ada judul, ada tema, ada alur, ya, ada tokoh, ada sifat tokoh, ada latar, ya. Nah, kalian tentukan ya teman-teman ya. Dilihat di chat, ya, tugasnya. Buku paket 4D halaman 139 dikerjakan nomor 1 sampai 7. Ya. Mas Fauzan? Apa Mas Irza? 4B atau 4D? 4D. 4D, duku. Durian. 4D ya? D. Silakan dilihat di chat ya, tugasnya. Yang B ini gak cukup, Us. Ya, yang D itu bisa dikerjakan di buku tulis. Beta, Us. Yang 67 itu bisa dikerjakan di buku tulis. Yang halaman 139 nomor 1 sampai 7 kan? Iya, 107. Ya, Us. Nggak usah pilih nomor 6-nya ABC, Us. Iya, nggak apa-apa. Ya dikerjakan dong. Terus itu Tulis di buku semua ya, Us. Ya, di buku. jawabannya, Us. Apa? Ditulis ABC, tulis ABC-nya doang atau sama jawaban? Sama jawabannya. Udah loh, ini tadi sudah disampaikan Ustazah semua loh ya. Ada tokoh utama itu yang bagaimana? Tokoh protagonis, antagonis itu semuanya sudah disampaikan sama Ustazah. Kalau sampai ada yang salah ya kalian nggak memperhatikan kalau gitu. Ustazah, unsurnya itu maksudnya itu
intrinsik cerita, Kak Us. Ya, unsur intrinsik cerita. Sama seperti oke. yang soal nomor 6 tadi, LK yang dikirim sama Ustazah. Di situ kan ada judulnya. Ada judul, ada tema, ada latar, alur, amanat, tokoh, sifat tokoh. Ya, itu. Unsur intrinsik. Ustazah, di halaman 139 ya, Us? Ya, halaman 139. Yang ada cerita kelelawar penakut itu ya, Us? Iya, kelelawar penakut. Nah, sudah paham untuk tugas-tugasnya? Paham, saya kerjain, Us. Oke, bagus. Siap semuanya, ditunggu ya. Maksimal pengumpulan jam 8 malam. Kalau lebih dari jam 8 berarti nilainya 0. Yang nomor 6 ini apa, Us? Apakah yang dimaksud dengan Apakah yang dimaksud dengan A? Tokoh utama adalah B. Tokoh protagonis adalah C. Tokoh antagonis adalah pengertian dari setiap tadi. di X atau apa? Iya, Mas Cakra. Pengertiannya ya, coba dipahami lagi. Kalau mau mengerjakan soal, kalian harus memahami dulu perintahnya ya. Harus dipahami dulu soalnya, dibaca. Kalau misalnya masih belum paham, dibaca berulang-ulang sampai paham ya. Nanti kalau nggak paham, kalau nggak paham bisa tanya ke Ustazah ya. Masa ini perintahnya nggak jelas, teman-teman? Kan sudah jelas banget loh. Ya, apakah yang dimaksud dengan A, tokoh utama? Yang dimaksud dengan tokoh utama adalah, ini maksudnya itu pengertian. Tokoh nanti sebuah cerita. Tokoh utama, tokoh protagonis, tokoh antagonis, semuanya ini tadi sudah disampaikan sama Ustazah. Ya, kalau masih nggak bisa ya, keterlaluan kalian nggak mendengarkan tadi ya. Siap Mas Rafa untuk mengerjakan? Sudah bisa? Siap. Yang lainnya sudah siap mengerjakan ya? Sudah paham ya? Yang nomor 6 sudah selesai, Us. Ya, yang nomor 6 sampai 7 jika tidak muat atau tidak cukup di buku paket, kalian bisa mengerjakannya di buku tulis ya. Aku di buku tulis semuanya. Ustazah. Oke, baik teman-teman, sudah ya. Ya, ada yang ditanya. Ustazah. Tidak. Yang dikerjakan tuh nomor 1 sampai nomor berapa? Nomor 1 sampai nomor 7 Mas Irza. Halaman 139. Buku 4D. Buku. Uji kompetensi tema 4. Mas Haikal sudah paham tugasnya? Sudah. Sudah, kenapa rambutnya dikuncir kayak gitu? Sudah, Mas Irza? Mas Irza? Sudah ketemu ya? Kalau nggak cukup jawabannya yang nomor 6, 7 boleh di buku tulis ya. Oke teman-teman, baik. Itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Belajar yang sungguh-sungguh. Karena nanti waktu PAS materinya nggak beda jauh dari apa yang kalian kerjakan. Ya, nggak beda jauh apa yang sudah Ustazah sampaikan. Ya. Oke, baik. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita baca istighfar terlebih dahulu ya teman-teman. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian disempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman untuk waktunya hari ini. Selamat mengerjakan tugas-tugasnya dan selamat beristirahat juga. Jangan lupa segera dikumpulkan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.